Kemunculan Amel yang digadang-gadang sebagai titisan Nike Ardilla menuai beragam respon dari publik. Pasca mengeluarkan single terbarunya beberapa waktu lalu, Amel pun berhasil mengobati rasa rindu pada fans almarhumah yang selalu setia mengidolakannya. Hal tersebut kini membuat sosok Amel semakin dikenal luas oleh masyarakat. Lantas seperti apa pertemuan mengharukan Amel dengan Umar, mantan asisten rumah tangga almarhumah Nike Ardilla? Dan seperti apa kondisi Umar saat ini? Menjadi obat rindu bagi para fans Nike Ardilla, single terbaru Amel berhasil masuk dalam jajaran trending di YouTube. Lantas, bagaimana sukacita Amel atas pencapaian tersebut? Dikenal publik sebagai sosok yang mirip dengan Nike Ardilla, seperti apa sisi lain kehidupan seorang Amel? Benarkah ia juga memiliki hobi yang sama dengan almarhumah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nasib Siti Aisyah Mardia Amelia alias Amel seolah berubah 180 derajat setelah digadang-gadang sebagai titisan legenda musik tanah air Nike Ardilla. Keluarga, bahkan orang-orang terdekat almarhumah termasuk sang ibu merasakan nostalgia yang mengharukan saat bertemu dengan gadis berusia 18 tahun tersebut. Baru-baru ini, mantan asisten Nike Ardilla, Umar, turut merasakan hal serupa saat video call bersama Amel. Seakan tak bisa melepaskan sosok almarhumah, tangis air mata Umar pun akhirnya pecah ketika melihat aura yang terpancar dari diri Amel. Menurutnya, fisik bahkan cara tertawa Amel sangatlah persis dengan sang majikan di masa lalunya. Lantas, seperti apa perasaan Amel dapat berinteraksi dengan Umar, salah satu orang terdekat sang idola tersebut? Beberapa hari yang lalu kemarin aku lupa hari dan waktunya tepat jam berapa dan hari apa. Itu aku dikabarin dari Kak Emma lagi bersama Kang Umar, akhirnya kita mutusin buat video call dan video call secara live gitu mungkin ya. Jadi bisa ketemu sama Kang Umar langsung dan seneng banget gitu akunya. Sama-sama gak bisa nahan nangis mungkin ya, karena ngerasa seneng banget bisa ketemu Kang Umar, karena dari kemarin juga pengen gitu ketemu Kang Umar gitu. Karena Kang Umar ini sosok yang tulus banget, jadi pas Kang Umar nangis aku ngerasain apa yang mungkin Kang Umar rasain gitu. Jadi aku ikut terharu sama situasinya. Nggak nyangka sih, soalnya aku nggak tahu juga gitu kan, dari pandangan orang berbeda-beda, tapi di situ Kang Umar bilang aku mirip dengan almarhumah. Nike di kuburannya di lapang dadakan. Sosok Umar yang sempat viral pada tahun 2019 lalu setelah pertemuannya dengan Melly Goeslaw yang merupakan sahabat almarhumah Nike Ardilla. Ya, semasa Melly merintis karir di Jakarta dan menumpang di kontrakan almarhumah Nike Ardilla, sosok Umar inilah yang mengurus semua kebutuhan mereka setiap harinya.
Setelah itu, Umar pun seolah mendapatkan ilham untuk mengunjungi kembali makam Nike Ardila pasca 24 tahun tidak pernah melihat makam penyanyi legendaris yang meninggal karena kecelakaan tragis di tahun 1995 tersebut. Dan ketika akhirnya Umar ditemani fans setia sang idola melangkah kembali ke rumah Nike di kawasan Ciamis setelah 20 tahun lebih, tangis sedih sekaligus haru Umar pun langsung pecah saat bertemu dengan ibunda almarhumah. Tidak ketinggalan, Umar pun dipenuhi dengan nostalgia saat kembali masuk ke kamar Nike Ardila setelah 20 tahun lebih ia tinggalkan. Itu waktu di Jatiluhur ya, Takubak Perahu ini, ingat itu waktu lagu album pertama bisa saya sampai ke album yang seterusnya gitu. Jadi ini waktu lagu ini ya Sandiwara Cinta ini. Jadi kenangan itu sampai saya nangis-nangis itu. Merinding itu tuh lihatnya pertama itu lihat foto-fotonya. Udah lama saya nggak kesini gitu, berkunjung gitu. Soalnya saya di kampung. Ini yang kecil-kecil suka di depan itunya. Di depan itu. Ini badannya gitu, kalau mau tidur harus banyak boneka gitu. Yang paling kangen itu kalau mau makan susah kan, dirayu sama saya. Nek makan dulu kata mami. Nggak mau, nanti aja dulu yuk deh. Biarpun saya berani digendong sama saya, mau dia. Wow. Ya sekali main namek bager, kajenak dah, siap. Yuk sama-sama. Sedih lihat mukanya. Dulu kan waktu saya masih di sini masih agak mudaan, sekarang ditinggal saya kayak gini. Mami. Mami. Ayo, Bagi Amel, pertemuan dengan Umar merupakan hal yang membahagiakan sekaligus mengharukan dalam hidupnya. Terlebih ketika melihat air mata Umar pecah saat berbincang dengannya meski hanya lewat panggilan video call. Lantas, seperti apa Amel melihat sosok Umar hingga kondisinya saat ini? Dan benarkah ada keinginan Amel untuk menemuinya secara langsung dalam waktu dekat? Aku di daerah Ciamis mungkin ya, terus Kang Umar ya alhamdulillah sehat gitu, senang terus gitu, makanya aku pengen bisa ketemu secara langsung sih gitu. Jadi tapi belum tahu kapan gitu, pengennya ya biar bisa ngobrol sama Kang Umar, biar bisa tahu Kang Umar lebih. Aku ngerasa seneng banget karena bisa kerasa banget kalau Kang Umar itu sosok orang yang sangat tulus dan disayangi banget sama almarhumah. Dan aku juga ngerasa sayang juga sama Kang Umar, apalagi Kang Umar itu orang yang positif juga dan orang yang sangat mempunyai hati yang tulus gitu. Jadi aku ngerasa enak aja gitu sama Kang Umar pas ngobrolnya. Insya Allah kalau misalkan emang Tuhan berkehendak ya bisa cepat-cepat buat ketemu sama Kang Umar. Menjadi obat rindu bagi para fans Nike Ardila, single terbaru Amel berhasil masuk dalam jajaran trending YouTube Indonesia. Lantas bagaimana sukacita Amel atas pencapaian tersebut? Dan seperti apa dalamnya lukisan yang menggambarkan sosok Amel saat bersanding dengan almarhumah dan juga sang ibunda? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Memiliki paras mirip dengan almarhumah Nike Ardila, kini Amel mendadak populer bahkan mempunyai banyak penggemar. Dan seolah tidak ingin menjadi angin lalu pasca sosoknya viral, Amel pun mencoba peruntungannya di industri musik tanah air. Dan yang menyentuh hati para warganet, Amel juga mengungkapkan alasannya bernyanyi tidak lain lantaran ingin meneruskan semangat Nike Ardila dan mengobati kerinduan para fans almarhumah. Dan benar saja, belum lama mengeluarkan singlenya, video klip Amel langsung bertengger di deretan trending YouTube Indonesia dan disaksikan oleh jutaan warganet. Lantas, seperti apa ungkapan rasa syukur Amel atas pencapaian tersebut? Benarkah ia tidak menyangka akan mendapatkan sambutan semeriah ini dari masyarakat? Itu alhamdulillah banget, dan aku bener-bener gak kepikiran karena awalnya cuma pengen ngebantu buat ngobatin rasa rindu para fans dari almarhumah mungkin ya, karena aku ngerti banget rasa rindu yang mereka rasakan mungkin ya, tapi dalam hal lain gitu kalau aku gitu. Jadi aku pengen ngebantu sebisa aku, dan kalau misalkan hal kayak gini bisa ngebantu ya aku bersyukur banget. Dan dilihat 2 juta views oleh banyak orang itu mungkin hadiah dari Allah juga gitu ya. Jadi soalnya benar-benar gak kepikiran bakal seramai itu. Dari awal tujuannya aku membuat lagu ini buat almarhumah Mami dan semua teman-teman di luar sana yang selalu ngedukung aku dengan komentar positif kalian gitu. Jadi semoga aku bisa ngebantu, semoga aku juga bisa dan dari lagu ini mungkin juga aku belajar banyak hal gitu, kayak mungkin belum yang sebagus itu, tapi aku seenggaknya udah berani untuk mencoba mengeluarkan suaraku. Merinding banget karena dari awal aku nggak yakin gitu bakal bisa nyanyi atau bakal bisa menyembahkan sebuah lagu untuk kalian semua yang nonton mungkin, atau buat yang selalu nge-support aku dengan komentar-komentar positif. Makanya aku terharu banget sama hasilnya gitu. Jadi aku udah ngelakuin semaksimal aku. Sosok Amel yang mirip dengan Nike Ardila pun sempat dituangkan dalam sebuah karya lukisan indah yang muncul dalam video klip single terbarunya. Yang mana dalam lukisan tersebut terdapat gambar Amel bersanding dengan almarhumah serta ibundanya Nining Ningsihrat. Saat pertama kali melihatnya, Amel pun langsung disambut dengan perasaan haru sekaligus bangga karena lukisan tersebut sangatlah berkesan untuknya. Belum lama ini, lewat unggahan di akun media sosialnya, Amel pun juga mengumumkan akan melelang lukisan tersebut yang hasilnya digunakan untuk memenuhi keperluan ibunda Nike Ardila. Lantas benarkah Amel merasakan kerinduan terdalam ibunda almarhumah saat mencium lukisan tersebut? Pelukisnya itu bukan aku, karena itu milik dari seseorang yang sangat bertalenta menggambar sosok aku almarhumah dan Mami di situ. Menggambarkan kayak benar-benar ada sosok almarhumah yang di situ dan aku, dan karena gambarnya tuh kayak mempunyai jiwa tersendiri, makanya aku sangat terharu. Aku sempet nge-repost posan dari dia karena bagus banget dan sempat rame juga ya. Aku minta maaf juga sebelumnya karena takut menyinggung perasaan yang nonton atau gimana, tapi mungkin biar bisa menggambarkan langsung foto aku dan foto almarhumah dan Mami bersandingan secara langsung gitu, tapi dituangkan di sebuah gambaran. Aku ngerasa merinding banget karena dicium langsung sama Mami. Lukisannya kayak
tatapan mami kepada lukisannya juga yang bikin aku ngerasa mami tulus banget ngeliat lukisannya. Itu yang bikin perasaan aku campur aduk juga, terus kayak sedih karena terharu, mungkin ya karena sedih juga sama apa yang dirasain mami gitu, mungkin kangen sama sosok anaknya gitu ya. Ada aku, ada mami di tengah dan sebelahnya almarhumah gitu, menggambarkan kayak sosok gimana ya, aku benar-benar nggak mengakui karena itu balik lagi dari pandangan kalian gimana ke akunya, tapi menggambarkan sosok aku, mami dan almarhumah yang berada di situ digambarkan secara langsung dan seneng banget gitu sama hasil gambarnya. Tapi kalau misalkan artian lebih lanjutnya mungkin penggambarnya langsung yang lebih tahu. Seneng banget karena almarhumah itu sangat dikenal dengan kepositifannya yang bikin aku ngerasa bisa seneng juga dan motivasi buat aku. Dikenal publik sebagai sosok yang mirip dengan Nike Ardila, seperti apa sisi lain kehidupan seorang Amel? Benarkah ia juga memiliki hobi yang sama dengan almarhumah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sejak sosoknya viral mirip penyanyi Nike Ardila, gadis 18 tahun ini memang kerap mencuri perhatian. Wajah dan gaya Amel sangat mirip dengan sang legenda Nike Ardila, sehingga mengundang penasaran banyak orang. Ya, tidak hanya wajah, rambut bergelombang dan juga pendek yang dimiliki oleh Amel memang mengingatkan banyak orang akan sosok penyanyi yang meninggal pada 19 Maret 1995 itu. Sejumlah warganet juga mengatakan bahwa Amel sangat mirip dengan almarhumah Nike Ardila. Seperti dalam berbagai pose foto, Amel memakai jaket kulit, kaos hitam, dan juga celana jeans. Namun di balik itu semua, Amel tetaplah seorang gadis muda yang memiliki kehidupan pribadi. Lantas, seperti apa sosok Amel yang sebenarnya tanpa bayang-bayang Nike Ardila? Hobiku tuh lebih ke berenang, terus suka nulis juga mungkin ya, suka denger lagu dan banyak hal lainnya sih. Gambar aku kurang begitu bagus, tapi aku menuangkan sebuah gambaran dengan perasaan aku yang lagi aku rasain, tapi aku keep in private aja sih. Aku mulai cari tahu sosok almarhumah itu semenjak SMP gitu, karena sempat beberapa kali SMP dibilang juga gitu. Akhirnya aku cari tahu dan sosok almarhumah ini sangat punya karya yang bikin aku tuh kagum. Sebelum aku ngelakuin sesuatu, aku harus mikir kalau misalkan nanti kedepannya bakal gimana-gimana, itu aku harus siap karena itu pilihanku, resiko yang aku tanggung, dan tapi itu juga yang bangkit rasa percaya diri aku makin kuat dan makin mau berkarya lebih lanjut. Sebagai seorang gadis belia, Amel ternyata merupakan seorang pecinta kucing. Ya, Amel memiliki kucing peliharaan yang diberi nama Seno. Selain itu, Amel juga merupakan sosok yang menyukai boneka dan juga kerap membawanya kemanapun ia pergi. Hal tersebut lantaran Amel merasakan ketenangan saat memeluk boneka yang membuatnya langsung jatuh hati saat pertama kali melihatnya tersebut. Benarkah ia juga memiliki hobi yang sama dengan almarhumah? Aku punya kucing kesayangan di rumah.
namanya Xenomorph gitu, tapi aku panggilnya Seno gitu karena nggak bisa aku bawa kemana-mana. Akhirnya ini jadi pengganti Seno gitu, tapi buat sementara. Tapi Seno tetap nomor 1 di hati aku karena rewel, gerusek-gerusek, ntar bingung, ntar kalau hilang kan aku juga sedih gitu. Rada cemburu karena kemarin ini boneka hampir digigit kayaknya sama Seno. Namanya Seno juga. Kalau ngerasa lagi nggak nyaman atau nggak tenang atau lagi panik ya, aku pegang boneka ini. Kebanyakan orang tuh ngelihatnya dari kayak kok masih kayak anak kecil gitu ya, tapi kalau dalam pandangan aku tuh boneka tuh sosok penenang aja gitu, karena setiap orang punya punya pribadinya masing-masing. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.